Tasya Putri Hidayah dari 10 PM 3 absen 24. Nama saya Rismani Sindrawati dari kelas 10 PM 3 absen 25. Di sini kami akan menjelaskan materi masyarakat masa Hindu-Buddha. Proses masuknya budaya Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Tata kehidupan masyarakat diatur melalui lembaga kesukuan yang berubah menjadi lembaga kerajaan atau lembaga negara. Perubahan tersebut karena pengaruh India yang datang ke Nusantara. Selain itu, kedatangan India juga berdampak pada kemajuan sistem kerajaan, yaitu munculnya birokrasi yang menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan. Mataram Hindu lebih cenderung kepada pertanian, sedangkan Sriwijaya ke maritim. Pengaruh Hindu-Buddha dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari bidang sosial. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha menjadikan masyarakat Indonesia mengenal kasta, seperti kasta Brahmana, kaum pendeta, dan saranjana. Yang kedua yaitu kasta ksatria, para prajurit, pejabat, dan bangsawan. Yang keempat yaitu Waisya, para pedagang, tani, pemilik tanah, dan prajurit. Yang kelima Sudra, para rakyat jelata dan pekerja. Aspek yang kedua dari bidang politik ditentukan secara turun-menurun melalui hak waris sesuai hukum kasta. Dalam pengaruhnya, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan yang besar. Kemudian suku yang terbaik dan terkuat berhak atas kekuasaan kerajaan. 3. Bidang pendidikan. Bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang pendidikan adalah lembaga pendidikan seperti asrama yang mempelajari bidang saja, yaitu keagamaan. Aspek yang keempat yaitu dari bidang keagamaan. Sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang yang memiliki dua sikap. Yang pertama, animisme, yaitu suatu kepercayaan terhadap suatu benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. 2. Dinamisme, suatu kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia membuat masyarakat Nusantara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha. Aspek yang kelima yaitu bidang sastra dan bahasa. Pengaruhnya pada bahasa yang dikenal dan digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa oleh masyarakat Indonesia. Pada zaman ini, seni sastra sangat berkembang. Aspek yang keenam atau bidang yang terakhir yaitu dari bidang arsitektur. Punden Berunda menjadi salah satu bukti dari bidang arsitektur yang berupa candi. Contoh candinya adalah Candi Borobudur. Fungsi candi bukan hanya sekedar tempat memuja dewa, tetapi juga sebagai tempat pertemuannya nenek moyang dengan rakyatnya. Yang kedua, kita akan membahas materi tentang runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Hindu-Buddha menjadi salah satu agama yang berkembang pesat di Nusantara pada masa lampau. Pengaruh agama Hindu mencapai Nusantara diperkirakan sejak abad ke-1. Perkembangan pesat agama Hindu diikuti dengan berdirinya banyak kerajaan bercorak Hindu saat itu. Kerajaan Hindu kuno yang menonjol di Nusantara adalah Kerajaan Medang karena dikenal membangun Candi Prambanan. Agama Buddha di sisi lain pertama kali masuk ke Nusantara sekitar abad ke-5 Masehi jika dilihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ada. Di sini kami akan menjelaskan beberapa kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Peninggalan-peninggalan itu memperlihatkan jika Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu aliran Waisnawa. Yang kedua yaitu Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan kuno di Indonesia yang pernah berdiri sejak dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa kekuasaan Hayam Wuruk.
yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai semenanjung Malaya dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Majapahit banyak meningkatkan tempat-tempat suci, sisa-sisa sarana ritual keagamaan masa itu. Bangunan-bangunan suci ini dikenal dengan nama candi, pemandian suci atau pertirtan, dan gua-gua pertapan. Runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia disebabkan oleh berkembangnya agama Islam di Indonesia. Memburuknya situasi dan kondisi dalam berbagai bidang kehidupan di kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan terjadinya perang saudara dalam memperebutkan kekuasaan. Dari yang sudah kami jelaskan tadi, beberapa kerajaan, inilah faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu menurunnya kekuatan kerajaan Hindu-Buddha. Yang kedua, pewaris kerajaan tidak cakap. Yang ketiga, perang saudara. Yang keempat, kerajaan bawahan melepaskan diri. Yang kelima, lemahnya keadaan ekonomi dan militer. Yang keenam, agama Islam berkembang pesat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.